di tempat lain. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. 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 Besar kuasa-Mu. Oh, Tuhan. Salam pemirsa terkasih, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sylvia Magdalena. Hari ini dalam acara Indonesia Bertakwa dalam segmen Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita akan membahas satu tema, menjadi terang melalui integritas. Apa yang perlu kita bahas? Kita akan bersama-sama ikuti kupasan tema firman Tuhan pada hari ini. Baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, tema kita hari ini menjadi terang melalui integritas. Kita dasari firman Tuhan melalui kitab kita Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku terkasih dimanapun Anda berada, hari ini kita berbicara tentang bagaimana menjadi terang melalui integritas. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita hidup hari ini di tengah zaman yang penuh tantangan tentunya ya. Dan tentu juga di tengah-tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, informasi bergerak begitu cepat. Namun pada saat yang sama kita juga sering mendengar berita tentang ketidakjujuran, ya, tentang penyalahgunaan kepercayaan, korupsi, fitnah, manipulasi, bahkan berbagai bentuk penyimpangan moral. Ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan negara, ya, bermasyarakat di negara kita Indonesia ini, bergereja, bahkan juga dalam kehidupan keluarga. Nah, di tengah situasi yang demikian, ibu bapak saudara terkasih dimanapun Anda berada, Tuhan memanggil kita umatnya untuk menjadi terang, ya. Nah, terang tidak harus berteriak aku terang gitu ya. Tapi dia cukup bercahaya seperti lampu-lampu yang di sekitar saya di studio ini begitu terang. Dia tidak perlu kasih tahu dirinya aku lampu yang menerangi, aku cahaya, nggak perlu begitu. Tapi saya sudah sangat terbantu, sudah sangat tertolong dengan cahaya, dengan terang ini. Nah, begitulah kehidupan kita ya. Kita tidak perlu berteriak aku orang percaya, aku orang Kristen gitu ya. Kita cukup melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Supaya orang melihat siapa Kristus. Kan sesuai dengan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Bapamu yang di surga itu dipermuliakan. Itu tujuan. Sebab itu menjadi terang melalui integritas. Nah, pertanyaan kita adalah di tengah dunia yang begitu banyak ujian, tantangan, bahkan di tengah-tengah kemajuan ilmu teknologi pengetahuan, hari ini siapa sih yang nggak kenal AI gitu ya? Hari ini siapa sih yang nggak kenal media sosial, TikTok, WhatsApp, IG gitu ya? Dan Facebook dan lain sebagainya. Semua orang bahkan nih sampai di daerah-daerah yang pelosok sekalipun tidak ada yang ketinggalan. Karena hari ini orang begitu mengutamakan dan memprioritaskan yang namanya provider apa gitu untuk supaya dapat sinyal dengan baik. Ya, pemirsa terkasih, menjadi terang melalui integritas. Pertanyaan kita kan apa sih itu integritas, begitu kan? Nah, integritas adalah sikap konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab serta nilai-nilai moral. Ya, kejujuran, tanggung jawab dan nilai-nilai moral. Itu integritas konsisten gitu ya, antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Seseorang yang memiliki integritas itu akan tetap melakukan apa yang benar, menepati komitmennya, bertanggung jawab atas tindakannya meskipun tidak ada yang mengawasi. Ini satu tantangan ya. Saya juga sebagai seorang ASN misalnya gitu ya. Gimana sikap kita kalau tidak ada pimpinan atau tidak ada atasan kita? Nah, orang yang berintegritas jadi melakukan segala sesuatu dengan penuh kejujuran, betul ya. Konsisten pikiran
pikiran dan perkataan dan perbuatannya, sekalipun nggak ada yang ngintipnya gitu, sekalipun nggak ada yang melihatnya begitu ya. Itu namanya integritas ya. Oleh karena itu integritas menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan, karakter yang kuat, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nah keren ya, jadi integritas itu sesuatu hal yang paling penting yang dibangun di atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai moral begitu kan ya. Kemudian penting untuk membangun kepercayaan ya. Kemudian karakter kita itu bisa kuat, itu bisa terlihat bagus, baik, dan tentunya dapat membangun relasi yang baik, membangun relasi sosial dengan orang karena kita memiliki integritas. Nah, tadi kan firman Tuhan dalam Matius pasal 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan muliakan Bapamu yang di sorga. Memuliakan Bapamu artinya memuliakan Tuhanmu, gitu ya. Nah, orang akan, karena kan gambaran dari hidup kita, sikap kita, pikiran, perkataan dan perbuatan kita itu, ya, kejujuran, tanggung jawab, serta nilai-nilai moral yang kita anut itu sebenarnya menggambar siapa yang kita puja, siapa yang kita sembah, siapa yang kita tinggikan, siapa yang kita agungkan. Jadi cerminan dari integritas, baik itu sikap, perkataan, perbuatan yang konsisten ya dengan kejujuran, dengan tanggung jawab serta nilai-nilai moral itu sebenarnya ekspresi ataupun satu penggambaran dari sesuatu yang kita tinggikan, yang kita agungkan gitu ya. Jadi Tuhan itu punya nilai-nilai integritas ya, karakter-karakter ilahi, kemudian nilai-nilai moral. Orang kan gak akan melihat, Tuhanmu itu punya karakter yang hebat, penuh kasih, keadilan, ya, tidak pilih kasih dan lain sebagainya. Orang gak akan menyebut Tuhan kita begitu, tetapi orang akan melihat di dalam diri kita, umatnya gitu ya, orang yang percaya kepadanya. Jadi siapa Tuhan, nilai-nilai pemikiran teologis dari Tuhan itu kita anut, kita percayai, dan kita implementasikan atau kita aplikasikan di dalam hidup kita sebagai pengikut atau sebagai orang percaya. Nah, ini orang Kristen, integritas itu sangat penting ya. Nah, dalam Alkitab integritas itu berbicara tentang kehidupan yang utuh ya, yang tidak pura-pura atau tidak memiliki standar ganda. Ya, standar ganda itu tahu nggak? Standar ganda itu artinya kalau di depan orang bagus kelihatannya gitu ya, tapi kalau bisa muji-muji orang gitu ya, bisa begitu baik gitu, tapi nanti di belakangnya bisa ngumpat, bisa gosipin gitu. Nah, ini namanya memiliki standar ganda. Standar ganda. Yang lebih parahnya lagi itu bisa dikatakan lidah bercabang dua. Ya, lidah bercabang dua ini opo ya. Itu ya, ular itu loh. Ular itu kan lidahnya tuh bercabang dua. Di sini ngomongnya begini, di situ ngomongnya lain. Bukan ularnya yang ngomong, tapi manusianya memiliki karakter standar ganda itu. Nah, orang yang memiliki integritas tidak boleh memiliki standar ganda. Tapi kalau A, kalau B, begitu ya. Nah, orang percaya, orang Kristen, integritas itu menjadi standar Kristiani. Itu sesuatu yang sangat ditekankan oleh Kristus. Yesus itu kalau dia melihat perbuatan yang tidak benar, tidak baik, ya dia marah. Dia nggak akan ngomongin umat Tuhan itu di belakang gitu, enggak. Tapi dia sampaikan di depannya. Nah, seorang yang berintegritas adalah seorang yang sama karakternya ketika berada di depan umum maupun ketika sendirian. Ini dia yang ketika sendirian itu satu tantangan ya bagi kita bagaimana menjadi terang melalui integritas. Kita bisa saja kan melakukan semuanya begitu kelihatan baik, kelihatan lemah lembut, kelihatan penuh keadilan dan kejujuran di depan umum atau di depan orang banyak. Tapi pertanyaannya saat
itu tidak dilihat oleh orang lain. Bisakah kita juga memiliki integritas, kejujuran ya dalam kehidupan kita? Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat yang dicari oleh Tuhan, dirindukan oleh Tuhan menjadi terang melalui integritas adalah pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya, ya, pegawai yang dapat dipercaya, guru yang dapat dipercaya, gitu ya, pedagang yang dapat dipercaya, orang tua yang dapat dipercaya, ya, pedagang dapat dipercaya. Bagaimana berjualan di pasar? Saat timbangan itu akor dengan barangnya, gitu. Jadi timbangan itu pas dibuat di angka 0. Jadi saat ikan ditimbang, saat cabai ditimbang, saat bawang ditimbang, begitu kan ya, akor. Nah, itu namanya jujur. Itu memiliki nilai karakter yang kuat secara Kristiani, ya. Oke, pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, menarik ya kita bicara tentang integritas. Tapi kita akan lanjut pembahasannya. Jangan kemana-mana, karena kami segera setelah yang mau lewat berikut ini. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, kita kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan, menjadi terang melalui integritas. Kalau kita bicara tentang integritas, itu adalah satu kesatuan antara iman dan kehidupan hari lepas hari. Jadi nggak bisa kita tuh bicara tentang kejujuran, nilai-nilai moral, karakter yang kuat, itu hanya melalui perkataan atau oh iman saya berkata demikian, tapi tidak terlihat melalui kehidupan kita hari lepas hari. Karena yang dituntut itu justru melalui kehidupan sehari-hari. Makanya tadi saya katakan bahwa orang nggak akan katakan oh Tuhan adil, oh Tuhan tuh penuh kasih. Orang juga kan nggak melihat Tuhan, tapi justru yang dilihat oleh orang itu adalah bagaimana Tuhan hidup melalui kehidupanmu, melalui dirimu. Sebab itu engkau harus mencerminkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai karakteristik ilahi dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita itu melihat bahwa apa itu integritas? Integritas itu menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan, ya. Dalam Matius tadi dikatakan Yesus tidak berkata supaya orang melihat kita lalu memuji kita, tapi justru memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini menarik, ya. Saat kita menganut integritas, nilai-nilai kejujuran, karakter-karakter, nilai-nilai moral dalam kehidupan kita, orang kan akan, kita tidak mencari pujian itu untuk diri kita, tapi bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ketika seorang Kristen itu jujur, disiplin, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sesungguhnya nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Sebaliknya ketika orang Kristen itu hidup tidak sesuai dengan imannya, siapa yang dipermalukan? Tuhannya dong. Nah, begitu kan? Jadi saat kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, entah tidak jujur, tidak disiplin, memanipulasi data dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, ini kan kita bicara tentang masyarakat secara umum, ya. Jadi di lingkungan masyarakat secara umum tuh apa hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi kesaksian, ya. Jadi kita harus tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menyalahgunakan jabatan, tidak mengambil yang bukan hak kita. Wah,
Tidak mengambil yang bukan hak kita. Kalau itu memang haknya masyarakat, ya berikan kepada masyarakat. Jika ada dana, aliran dana dari pemerintah atau dari instansi tertentu, ya jangan digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Kalau itu memang ditujukan untuk masyarakat, untuk orang yang membutuhkan, berikan kepada mereka. Itu artinya kita bicara tentang nilai integritas, jujur, bertanggung jawab, dan nilai-nilai moral. Jadi pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita di dunia ini sangat membutuhkan orang-orang yang menjadi terang melalui integritas, ya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi terang, ya, terutama melalui kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita, ya. Teruslah menjadi terang supaya nama Tuhan kita dipermuliakan. Pemirsa terkasih, demikian acara kita hari ini. Kita akan mendengarkan lagi satu pujian yang kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan dan hormat, amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab